Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati ketua masjid beserta pengurus, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, orang tuaku, bapak ibu, jamaah Majlis Ta'lim Al-Mansur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi setelah 1 bulan lamanya kita berpisah dalam rangkaian kegiatan pengajian rutin bulanan. Malam hari ini kita bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, limpahan berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan. Malam hari ini kita ditakdirkan berjumpa kembali. Salawat beriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam risalah yang beliau sampaikan, menjadikan ajaran yang beliau tinggalkan sebagai pelita kehidupan, petunjuk jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita kembali berjumpa di taman surga yang disebutkan dalam hadis Rasul, "Iza marartum birriyadil jannah farta'u." Qila ya Rasul, majlisul ilm atau majlisul zikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melewati taman surga, maka mampirlah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana taman surga di dunia ini?" Uji Nabi, itu majlisul ilm atau majlisul zikir. Majlis taklim, tempat belajar cak model kita ke, atau majlis zikir, tempat orang berzikir. Itu adalah taman dari bagian taman surga yang ada di dunia. Dan mudah-mudahan kalau kita lah sudah terbiasa berada di taman surga, mudah-mudahan yang termasuk ni yang ke surga. Amin. Allahumma amin. Kalau malam ke tak bertemu di surga, baca-baca harian mengatakan sianu, ngapa buat tak milu? Di waktu taman di dunia milu terus. Kemana ngatakan, ya Allah, seru kan dulur kami sekok itu. Nah disitulah syafaat kaum muslimin, orang yang beriman. Kaget ditanya kan di situ, siapa kira-kira yang nak kamu ajak ketika Allah telah memberikan kesempatan itu. Maka ketika orang itu sering bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, di majelis yang baik, maka dia punya peluang untuk menjadi ahlus surga, selain dari amal perbuatan yang dia lakukan dewek. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ke materi kita agak berat. Ya, sesuai dengan harapan dan lamun sekolah kurikulum nih. Kurikulum Majlis Ta'lim Al-Mansur. Malam ke tema kita adalah tentang sakaratul maut. Sebelum kita masuk pada tahap berikut, fikhu janaiz, fikih pengurusan jenazah, yang itu praktek. Nah malam ke sebelum rangkaian itu ada yang disebut dengan sakaratul maut, sebelum kematian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah itu gambar tuh, perjalanan hidup manusia. Gambar itu. Yang paling bawah
itu masih kope mati. Lalu yang ke nomor 2, kope lah pacak berjalan mati pula. Yang nomor 3, kope berjalan mulai di sekolah, ada tas belakang ni. Mati. Yang keempat kope berjalan sekolah kuliah. Nah, itu dah kuliah dia. Mati pula. Yang nomor 5, kope berjalan sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, bergawe. Bawa tas. Mati. Nah, yang kope berjalan sekolah, kuliah, bergawe, lah jadi orang hebat, jadi kakek, tambah mati. Tak kata lagi. Mati itulah ujung ni. Jadi kalau jenjang perjalanan hidup kita, maka juga oleh perjalanan hidup manusia. Maka disebut kullu nafsin za'iqatul maut. Ngapu dia mati? Karena dia hidup. Lamun kamu tak mati, tak usah hidup. Baik, itu hukum ayat tadi. Setiap yang bernyawa mati. Nah, kalau kamu tak mati, ya tak usah hidup, mati baik. Dalam ajaran agama kita ada 2 kali mati, ada 2 kali hidup. Tulijul laila fin nahari wa tulijun naharu fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Jadi ada 2 kali mati, 2 kali hidup. Uji Allah, dulu kamu mati, ku keluarkan lalu hidup. Dari hidup matikan lagi, lalu ku hidup kau pula. Waktu kita sebelum ada di rahim umat kita, kita mati dalam bentuk ruh. Dipanggil oleh Allah, kau sih ke? Ruh. Maka kalau orang ilmu tasawuf itu mengkaji ada nama ruh kita ke. Nama kita di dunia itu ada Umar. Itu nama di dunia. Tapi sebelum jadi di alam ruh ada nama dia. Kita tak tahu cuma. Orang-orang yang punya kelebihan yang pacak tahu. Apalah nama ruh ni tu. Apa Umar juga, apa Ali. Ada nama ruh. Tapi itu kematian, mati pertama melalui proses dari rahim umat kita, lalu kita hidup yang pertama. Hidup kita yang pertama adalah hidup di alam dunia. Sebelum ini diawali hidup di alam rahim. Sudah mulai hidup kita, tapi di alam rahim. Kapan? Umur 4 bulan dalam kandungan ibu, kita hidup di dalam rahim ibu. Sebelum 4 bulan, itu belum hidup, masih bentuk bangkai. Jadi sebelum yang tak katik nyawa itu bangkai itulah sebutannya. Jadi dalam bentuk bangkai masih. Maka budak kope yang kalau sifatnya belum umur 4 bulan itu tak katik ruruan, langsung baik kuburkan. Salah satu dalilnya itu. Lalu kemudian kalau kita hidup di dalam rahim, itu mulai umur 4 bulan sudah ada ruh. Maka itu juga yang menjadi patokan oleh ulama, tak boleh lagi digugurkan karena sudah ada ruh, sama dengan muno. Boleh digugurkan karena faktor penyakit di bawah itu. Kira-kira lamun tak digugurkan, pacak dua-dua ni mati kali. Nah, itu untuk kesehatan boleh digugurkan, tapi di bawah umur 4 bulan. Termasuk juga dalam masalah fikih juga, budak yang hamil di luar nikah, kalau dia kehamilan ni di bawah 3 bulan, bawah 4 bulan, 3 bulan, maka bapak ni masih pacak ngawinkan. Tapi kalau dia lebih dari 4 bulan, maka bapak ni, walaupun bapak ni biologis, bapak ni kan, cuma ngawinkan ni sebelum berbini, belum menikah, maka tak pacak menjadi wali kalau dia budak tu budak betina lahir ni. Jadi hukum ni itu. Maka itu kaitannya dengan kita hidup di alam rahim.
Cuma jangan coba-coba. Jangan dicoba-coba. Pokoknya hindari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perjalanan hidup ika untuk siapa kita mati sebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Siapa yang mati? Segala mati. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Jadi orang kafir itu dalam riwayat itu kan hadis Al-Quran itu menceritakan ngancam umat muslim, ngancam umat Nabi Muhammad ini. Seolah-olah mereka itu tak mati. Nah, uji Allah tur samu bae mati kali. Mereka itu takut juga mati. Jadi waktu itu saking di ketakutan turun ayat ini, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka mati pula. Uji Allah. Samu bae. Maka berjuanglah. Kemudian yang berikutnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Jadi kematian itu adalah untuk kita ternyata. Maka kalau itu untuk kita, maka harus kita persiapkan. Bukan untuk orang lain. Maka persiapan itulah yang nak dikaji malam hari ke. Serta kira-kira menurut pandangan ajaran agama kita, Mbak Maninian cerita sebelum ada kematian itu. Kalau dari ayat ika, yang kedua, surat Al-Imran 185, maka kematian itu bukanlah selesai dalam konteks kehidupan. Maka di saat kematian itu masih ada perjalanan berikutnya, yaitu di alam kubur dan alam akhirat. Dan itu belum selesai. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Uji Allah, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Berarti tak masih ada pacak pahala walaupun kita lah mati. Jawabannya iya. Walaupun bapak ibu lah mati, masih ada pahala yang pacak kita terima. Walaupun kita lah mati. Cuma kita tak pacak nambahi pahala oleh gawi kita yang cak ada kita waktu di dunia. Yaitu nambahi pahala semayang. Karena lama-lama mati tak semayang lagi. Ini semayang kan. Mula mati. Tak ada lagi puasa, tak dapat lagi pahala puasa. Maka mati itu batas dari kita melakukan amal untuk nambah pahala dengan melakukan amal di dunia. Bersedekah, kita yang bersedekah tak pacak lagi, maka kita lah mati. Nah, tapi di sini dikatakan ada amalan yang walaupun kita mati masih terus kita dapat pahala. Dikuatkan dalam hadis Nabi, "Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah, ilmun yantafa'u bi, aw waladun saleh yad'u lah." 3 perkara yang walaupun kita mati, maka masih ada kesempatan amal kita bertambah. 1, shadaqatin jariyah. Shadaqatun jariyah. Yang pertama sedekah yang mengalir, berjalan terus. Jariyah itu artinya berlari, bahasa Arab nih. Jarun itu berlari. Jadi ini masih berjalan terus, masih dilakukan terus. Sedekah itu apa Ustaz? Pada umumnya sedekah itu gawi baik. Sedekah itu maknanya itu gawi baik, sedekah itu. Bahkan gawi yang paling kecil gawi baik itu ji Nabi senyum kepada saudaramu sedekah. Kita sengeh nyengok orang. Ada? Bukan sengah-sengeh terus. Itulah budak bagaan pula. Kapan bertemu senyum nyengok orang. Senang hati. Jangan nyengok kapan bertemu orang tercangu. Wah, cak kukusan. Tercangu muncul mulut. Susah hati orang nyengok. Apa tak deman dengan aku, ingat kan? Ketawanian lamun buntu. Ketawanian. Jadi Nabi yang
Paling sederhana, senyum kepada saudaramu, sedekah. Nyenangkan hati orang, retin itu. Walaupun kita dewek belum tentu senang. Cuma kalau senyum tuh nyengok orang tuh kan senang. Berarti sedekah sudah. Atau menyingkirkan duri dari pinggir jalan, dari tengah jalan ke pinggir jalan, sedekah. Jadi sedekah itu gawe ini adalah berbuat baik. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hadis itu disebutkan sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir terus. Sederhana kita, sedekah yang mengalir terus itu. Kalau yang istimewa mungkin kita punya rete bangun masjid, bangun rumah sekolah, mantu, muat jerambah panjang, muat sumur dipakai orang terus. Dan salah satu bentuk amal jariah yang bagus dalam hadis Nabi adalah muat sumur. Nabi, sumber mata air. Itu lambang nih. Aku kira itu bukan satu-satu nih. Tapi maksud Nabi itu muat sumur itu selain memang maknanya sumur itu adalah ngandekan aja, membuat sesuatu yang orang butuh terus, diperlukan orang terus. Jadi memang itu dibutuhkan oleh orang. Nah, kalau sumur ada air ini, itu pasti diambil orang terus air ini. Maka ada sahabat Nabi yang berebut waktu itu ditawai oleh Nabi untuk membeli sumur orang Yahudi. Karena musim kering cak model kita bakari ke, air segala habis. Cuma tinggal sumur sekok itulah yang tak kering. Ndek orang Yahudi. Orang itu nyengok air itu tak banyak, berjual rarang. Segala orang beli dengan dia. Uji Nabi sara model baik ke umat Islam ini. Tika nak minum apa lagi, nak uduk tambah sara. Ditawarkanlah oleh Nabi, wahai para sahabat, siapa je yang nak masuk surga? Itu tawar ni. Iya. Uji pak mana ya Rasul? Ngatakan kamu beli sumur ika untuk minum orang banyak. Ya tak kata yang tekar, kapan ditanya rega ni rarang. Ada sahabat Nabi yang paling berduit. Siapa sahabat Nabi yang paling berduit? Utsman bin Affan. Umar melawan, Abu Bakar cerdas, Ali itu juga berilmu, berpengalaman, pendekar je kita. Nah Utsman ke berduit. Jadi kanca Nabi 4 itu punya gala kelebihan tu. Nah Utsman ni kan paling berduit. Uji Utsman aku ya Rasul. Dan kepedulian dia memang pintar cara ni. Paman ni cara ngakal nak beli sumur ke? Kapan datang? Wahai Yahudi sini. Aku nak beli sumurmu. Uji orang Yahudi. Kalau kau tak terbeli. Uji orang Yahudi tadi. Kalau kau tak terbeli. Ike je ni banyak ngasilkan duit. Larang rega ni. Uji Umar berapa rega ni tu? Taruhlah je ni rega ni 3 miliar je ni. Rega ni 3 miliar. Nak kau jual ada? Uji ni aku tak ada nak jual. Cuma lamun kau sanggup dengan rega larang itu ada padan. Itu kan. Uji ni Pak Mani lamun aku melini 2 hari baik. 2 hari baik. Selebih ni tidak mau dalam seminggu. Kapan Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Aku Senin dengan Kemis baik. 2 hari baik aku tidak. Ku beli 2 miliar. Padan ni kakor. 3 miliar segala ni. Ngenjuk kagala. Ika dia ngenjuk duit 2 miliar. Cuma 2 hari baik. Dengar macam itu. Uji dan judi deal. Deal ini akor, ada? Akor. Bayar 2 hari tadi. Mulai sudah berbayar diumumkan ni. Wahai penduduk Mekah uji ni. Kalau kamu tak kata air, nak makan, nak minum, nak uduk, selebih dari mandi ada cara jangan. Ika makan minum lagi sehari je. Air ika gratis untuk kamu. Ujuk Utsman bin Affan.
Cuma 2 hari. Hari Senin dengan hari Kamis. Kapan selebih dari itu, kamu tak jadi karena mayar. Begini kan? Ya, dengar gratis itu, tunggu kan orang. Kapan hari Senin, rame orang ambil air. Sebanyak-banyak dia ambil air. Kapan hari Selasa, giliran Yahudi. Nunggulah Yahudi kalau ada orang nak beli. Tak kata nak beli. Mayar tu. Apalagi mekar belum cair. Tambah tak beli. Lalu kemudian hari Rebo tak kata yang beli. Kapan hari Kamis, rame orang ambil air. Hari Jumat sepi, uji orang Yahudi. Man sih man. Belilah kalau oleh kau jadi. Rusak pasaran Sumor ini kali. Tak kata lagi orang nak beli ni model kelah 2 hari kau gratis kan ni. Orang nunggu ndekmu tu lah. Jadi akhirnya je uji orang ada mengatakan sudah ambillah kalau olehmu. Bayar mengatakan 1 miliar tadi. Ambillah kali. Ngali nyual kali. Nah, sampai sehari ke wakaf Sayyidina Utsman itu Sumor tadi di Madinah itu masih ada, Bu. Dia lah mati 14 abad yang lalu. Lah mati dia. Sumor itu masih ada untuk ngaliri kebun kurma yang kalau kamu umroh deh meli buai bawah itulah. Nah itu ndak Sayyidina Utsman kebun kurma itu. Jadi sekelilingi kebun kurma ngaliri batang tadi sumur tadi untuk ngidupi kurma tadi. Kurma tadi menghasilkan, dijual, muat gedung disewakan, muat hotel banyak dan banyak. Tak habis-habis. Ngalir terus. Nah, itu kalau dari retet. Shadaqatun jariyah. Nah, kita mungkin tak kata retet, cari yang lain. Ninggalkan yang lain. Bertanaman. Ninggalkan kelapu. Nanam 4 batang. Lamun kamu nak sedekah, yang masak turunkan. Nah, itu kan bagus. Yang parak-parak diri, turunkan. Yang masak turunkan, ambil untuk kamu sedekah. Uji bapak ni tadi kan. Bapak mati, anak masih terus. Kapan tika cucung, uji cucung alang kelemak kamu, kakek kami nanam ni. Nak ambil kelapui ke? Kapan cucung tak endah tadi nebang kali. Ditebang kelapu. Tak endah cucung itu. Itu padahal wakaf kakek ni. Tak ngalir lagi. Nah, yang itulah model macam itu. Ya. Termasuk ada yang mewakafkan tanah oleh cucung diambil lagi. Nek kakek dan la ilaha illallah. Bukan ditambahi. Ike zaman Pak Gari kan. Mandi Tanah Abang kita kata. Di Bandung banyak itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mesti kita camkan. Jadi tadi kan ada sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat, ngajarkan mereka, ada lagi anak yang soleh yang mendoakan. Nah, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tak ada mesti jadi cak akui ke ilmu yang bermanfaat tu. Kamu ngajarkan anak-anak ibu-ibu, ngajarkan anak-anak semayang, diajari budak ngaji, pacak budak ngaji. Selagi dia ngaji, kamulah masuk kubur, pahalai berbagi. Bukan berbagi ngabiskan dek dia. Dek ni dapat, dia macam ni, kamu dapat. Dapat terus kiriman itu. Ngapu dia pacak ngaji, oleh kamu ngajari dia. Ngapu dia pacak semayang, oleh kamu ngajari. Tad, aku tak ada ngajar dia ngaji, karena aku baik tak pacak ngaji. Iya Tad, cuma aku sekolah kan, masuk juga. Masih boleh. Nak kau sekolah, jadilah. Bapakmu tak pacak ngaji, alif sebatang tertumbur. Umakmu kesamu baik. Tak pacak ngaji juga, kau jangan disekolahkan. Pacak budak ngaji. Kapan dia ngaji, dia dapat pahala, kamu dalam kubur dapat kiriman. Itu ilmu yang bermanfaat. Lewat anak, ajari cucung. Lewat anak, lewat cucung, ada anak buah, ajari anak buah.
ilmu yang bermanfaat itu akan membawa pahala, dan pahala ini akan terus mengalir. Itulah yang disebut ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sederhana. Kadang-kadang kan tak ada, bukan nak belajar nian. Ada pelajaran yang tak katik di sekolah, cuma didapatkan di tengah masyarakat. Aku masih terkenang, ada bibi yang dulu ngajari. Sampai sehari aku masih terkenang ajaran itu sederhana. Makan ketan, Pak Mani cara nyoletkan sambal. Nah, kamu tuh bayangkanlah aku pengalaman ini. Jadi aku lagi dulu kecil dulu, iya namanya ketan, ada namanya budak. Sehingga kapan sudah sebongkah itu cor sambal ini. Uji bibik dulu. Uji nih, tak ada itu makan ketan sana. Juga Pak Mani bi, colet dari pinggir kana. Sampai sehari aku terkenang cara makan ketan dengan nyolet sambal ya. Menuju ke dari amal baik lagi itu yang model macam ini. Terkenang cara yang bagus makan yang benar tuh. Nah, kira-kira itulah. Apalagi kamu banyak ngajarkan kepada anak, kepada cucu, kepada anak buah. Cuma Bapak Ibu sekalian, beda umak-umak dulu dengan umak bakari ke jauh ku perhatikan. Kalau umak-umak dulu memang galak ngajari. Bukan be anak nih, bukan be cucu nih, orang pinggir rumah lagi digalak diajari. Umak-umak dulu aku terkenang misalnya, teh sih ngatakan, kau jangan be itu. Membakari ke, umak-umak milenial bakari ke, sambar korak anakku bukan. Nah, itu kan membiarkan. Maka masyarakat akhirnya hancur. Maka sebetulnya kalau sekampung macam ini, sama-sama ajari. Sudah tuh yang punya anak, bapak dengan umak itu, jangan pula nak ngambil hati. Kaki ditegah dikit dan nak ngambil hati. Tolong orang tuh berterima kasih kalau ada orang nega anak diri. Selagi tak ada nyacat yawa, tangan ada pula orang nega tadi bak nabuk berdepak pingsan, labu debagaan pula ajar. Anak diri ditegah oleh mbok si anu. Kita tahu empat diri natangi ngapo mbok kamu anu kenal. Nah, berdebagaan. Mesti ni berterima kasih lah diajari orang. Lamun umak-umak dulu bah itu yang ku perhatikan. Lamun umak bakari ke banyak model umak ayam. Kapan anak diganggu dikit merap umak. Tak ada benar ya, apa jengok dulu apa benar lah orangnya ke ngajari. Tapi bukan umak-umak yang ada di Tanah Abang itu, bukan itu. Bukan. Jauh. Di Bogor. Kan di Bandung. Yeah. Nah, yang ketiga, walaupun kita mati, amal terus berjalan kalau kita ninggalkan anak yang soleh, yang solehah. Yang baik erti soleh, solehah itu. Baik anak itu. Semayang galak, ngaji galak, lalu kemudian dia yada'ulah, mendoakan. Yada'ulah tu terkenang dengan umat dengan bapak ini. Ya, kapan dia terkenang, ya doakan. Doakan. Apa Ustaz manfaat di doa anak tu? Oi, doa anak itu manfaat lah mati itu sangat besar. Diriwayatkan ada orang tua ni yang sedang disiksa oleh malaikat. Kelepak-lepuk kena tabuk malaikat. 4 malaikat berhenti nabuk dia tadi. Dia kekaget. Ngapu malaikat berhenti nabuk aku? Dia malaikat, aku disuruh Allah berhenti. Bapak itu ceritai, anakmu sedang meminta ampunkan engkau di dunia, doakan kau. Maka aku berhenti nyiksa kau. Nah, itu dalam riwayat, Bu. Jadi kalau kita didoakan oleh anak di dunia, dimintakan ampun, memang itu bermanfaat bagi orang alam kubur. Karena dia tak baca ngapu-ngapu lagi. Sama pecah dia di tengah laut. Lamun ada orang nolong, bersyukur mentak katik, sudah. Nunggu kabak memang ni baik jadi ni. Apu tenggelam, apu masih hidup, tukutang-utang telah. Baik itulah orang dalam alam kubur itu. Amun sangu dia sedikit, nah tentu banyak kekurangan-kekurangan dalam perjalanan dia menuju Allah SWT. Dalam masa penunggu itu. Nunggu lama. Di alam kubur itu,
lama dari di alam dunia. Kita hidup di dunia ke tak lebih dari 100 tahun. Tak banyak pula yang 100 tahun. Yang ujung tadi, yang gambar yang terakhir tadi, taruhlah sampai bertongkat. Itulah tak banyak lagi yang 100 tahun. Rata-rata 60 sampai 70. Itu uji Nabi. Umatku baina sittin wa sab'in. Umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Jadi 100 lagi jarang. Maka di alam kubur itu lebih panjang daripada alam dunia. Nah, jangan sampai terkiuk. Bohoji kita nyari di alam dunia ke tak terkenang untuk sanggup alam kubur. Kaget dulu ke alam akhirat. Karena akhirat itu tak berbatas. Alam kubur dulu. Batasnya kapan alam kubur? Kiamat. Dibangkitkan. Yaumul ba'ats. Ketika hari dibangkitkan, habis alam kubur, alam barzah. Baru masuk alam akhirat. Kehidupan yang abadi. Dua alam yang bakal kita alami itu, Bapak Ibu sekalian, itu tergantung di alam dunia lah. Di alam dunia kita menanam, berbuat maksimal. Memetik ni di alam kubur sebagian. Dan memetik yang paling banyak itu di alam akhirat. Tapi di alam kubur ternyata masih ada kesempatan nambahi. Yang tadi aku sebutkan tadi. Kalau punya 3 ekor tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Masih bertambah gitu. Dosa kita Ustaz masih baca diampun. Masih. Kalau ada orang yang minta ngampunkan kita. Siapa baik? Kaum muslimin. Kami jantan ni kapan tiap hari Jumat? Doakan segala-gala orang yang hidup. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat, yang masih hidup walaupun yang mati. Kamu di rumah hari Jumat tak ada semayang, cuma didoakan di masjid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Orang jantan muslim dengan orang betina muslim. Orang mukmin jantan, orang mukmin betina. Yang masih hidup dan juga yang masih mati didoakan. Nah, kalau ada orang yang tak percaya dengan doa sahabat ni atau orang yang masih hidup itu bermanfaat untuk orang mati, dia rugi tak dapat doa hari Jumat ini karena dia tak percaya. Sebenarnya pun dia tak percaya, dia mati kabari sampai tak dengar doa aku dengan kau. WI memang tak sampai. Membakari ke situ sampai. COD banyak. Sampai itulah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan sebelum peristiwa kematian ada yang kita kenal dengan saat-saat menjelang kematian. Itu yang disebut sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Keadaan saat roh akan berpisah dari jasad secara perlahan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an sebutkan kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali jangan apabila napas seorang telah mendesak sampai ke tenggorokan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Ike cerita ayat Ike, cerita orang yang tak percaya mati itu terjadi. Tak percaya dia mati itu ada. Lah saat tercangap-cangap, pecah Fir'aun baru percaya. Namun mati itu ada. Fir'aun tu mengatakan dia tak mati-mati juga. Tak bakal mati. Maka ketika dia terlangap-langap di tengah laut, lah sampai ke tenggorokan, baru dia nak mengatakan Allah, lah tak terima lagi taubat ni. Kalau sudah ruh sampai tenggorokan. Nah, itu cerita ini. Napas seorang telah tersesat sampai ke tenggorokan, dikata kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Siapa kira-kira yang pacak hidupkan kau? Uji Allah. Tak kata, aku gelah.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran kita ketika sakaratul maut lah sampai tenggorokan, tak ada lagi kesempatan nak taubat. Berarti Ustaz, kalau nak taubat sebelum sekarat iki, sebelum roh iki sampai ke tenggorokan. Jadi roh iki buat mani? Dia berjalan apa mati? Iya. Dari mana perjalanan? Dari kaki kita ditarik. Mulai kaki hilang dulu. Hilang rasa di kaki. Jadi kamu kapan merasa kaki kamu galak lah hilang-hilang rasa, hati-hati itu. Lah parah itu. Nah, kata rasa kaki. Cuma dia itu kan ada yang berbalen rasa tu. Kapan dia tak mudah-mudah balen rasa tu, itulah bergoyor, berarti lah ditarik dikit-dikit. Dan itu nyata Bapak Ibu sekalian. Itu bukan sekadar cerita bohong. Itu cerita ulama dan para tabi'in. Bahkan Imam Al-Ghazali juga pernah menceritakan bahwa salah satu tanda kematian itu dimulai dari hilangnya rasa di kaki. Mulai rasa kaki hilang. Nah, kaki setelah apa yang kusampaikan itu, kamu menghadapi situasi itu, insya Allah kamu pacak tahu, pacak jadikan pelajaran. Benanak, yang sakit lamu, kaki ada tanda-tanda itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini, dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu berpisah dengan dunia. Tertaut betis kiri dan kanan kepada Tuhanmu, pada hari itu kamu dihalau. Jadi paraknya retin itu, ya, antara Allah yang mencabut nyawa. Nah, beberapa fakta sakaratul maut yang akan dialami manusia. Yang pertama, sakaratul maut itu tak pacak dihindari, segala orang merasa. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak mengetahui. Surat Al-Waqi'ah 83-85. Ke informasi dari Allah. Tak kata orang, bahkan Nabi pun merasakan itu. Sakaratul maut seluruh orang akan merasakan. Tadi sudah aku katakan sakaratul maut itu adalah peristiwa perasaan yang dirasakan sebelum kematian. Nah, lanjutnya yang kedua. Bagaimana rasa nih? Lebih berat untuk orang zalim dan selalu bermaksiat. Bagi orang zalim dan banyak maksiat, gambaran sakaratul maut, terutama bagi orang yang zalim dan ahli maksiat, disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Itu dalil nih. Malam ini sengaja kunjuk ke dalil. Aku tak ada cerita tanpa dalil. Karena cerita kematian ke banyak tak percaya. Maka ditunjukkan dalil nih. Nah, dalil nih ke dalam arti hadis, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam keadaan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, keluarlah. Dibentak-bentak. Itu kalau dia zalim banyak maksiat. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran orang yang banyak berbuat maksiat dan orang yang zalim, sakaratul maut ini berat. Tadi disebutkan di situ, keluarlah nyawamu. Sebalik nih, kalau dia orang baik, tak dia mudah keluar, nyawa kena keluar seorang. Tapi kalau orang jahat, unjun-unjunan bahasa diri. Malaikat unjun-unjunan. Digebuki kanan, digebuki kiri, ngap, pengertian tak keluar ya. Maka akhirnya ditarik ini, koyak mengoyak. Apa ditarik ini? Maka dikatakan oleh
salah satu sahabat seperti menarik duri di dalam daging. Jadi duri yang banyak, yang yang meroka-roka itu ditarik sekuat, kata ngiji-ngiji lagi. Koyak mengoyak ibarat, saking sakit itu. Daging-daging tadi. Itu bagi orang yang banyak maksiat dan orang zalim. Siapa Ustaz yang orang zalim? Orang zalim itu orang yang ngelapkan orang lain. Zalim itu kan dari kalimat zulama. Artinya orang itu selalu membuat orang itu sara. Itu orang zalim itu. Mesti ini orang tadi lemah, gara-gara dia jadi tak lemah. Itu zalim. Zalim namanya. Ngiukkan orang, laju sara orang tu dikiyukkan. Zalim itu. Ngiukkan orang tu dang zalim itu. Orang yang mesti ni berterima kasih, tempat kita berterima kasih, tapi tak kita balas, zalim. Umat bapak kita. Mesti ni kita berterima kasih, tapi dibalas dengan tak ada terima kasih, bahkan membentak-bentak orang tua. Umat dibentak ni, itu zalim. Tak memberikan sesuatu yang semesti milik ni. Nah, yang kedua bermaksiat. Bermaksiat itu artinya melanggar perintah Allah. Jadi maksiat itu akan membuat hati menjadi gelap. Maka orang banyak maksiat itu pasti dia zalim. Gelap hati ini pasti dia melakukan kezaliman. Nah, yang ketiga, sakaratul maut itu menguji keimanan. Sakaratul maut tidak pernah bisa dipisah dari proses kematian, karena itu manusia akan diuji dengan imani, karena tidak hanya melihat malaikat tapi juga setan untuk menguji iman. Jadi saat sakaratul maut itu kita berada di antara dua alam. Kadang kita melihat malaikat, kadang melihat setan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kamu neman galak dengar ngatakan kapan orang lah sakit lamu, kapal parak-parak tu bak didatangi orang mati. Nah, ngatakan umat bak datang. Lah mati umat tadi kan? Ngatakan kakek bak datang. No, ada kakek tu. Nah, itu tak kelamu tu. Lah parak itu. Karena dia lah di sini posisi dia. Lah berada di antara dua alam. Dia belum mati, cuma dia lah pinggir. Maka orang itu, orang-orang yang model itu dia lah termasuk ke alam sebelah, tapi belum pindah baik. Lah nentang ni, no, bakal ke situ aku lagi. Ngatakan ada umat lah mati padahal misalkan. Kalau anaknya mati bak terjenguk dengan anak ni. Itulah orang kita ngatakan lah datang bak nganteng nyemput, kau nak balik belum katakan. Ha, tak ada kira-kira tawaan itu kan. Orang-orang yang lah mati tu melihat. Jadi tak ada dibohongkan kalau kita neman dengar cerita itu. Tak ada dibohongkan, itu benar. Dari ajaran agama juga benar. Dikatakan. Karena kita sudah berada di alam yang tak ada lagi alam manusia murni. Boleh jadi kita melihat malaikat, boleh jadi kita melihat setan yang menguji iman kita. Nah, yang kita takutkan kalau kita itu diuji untuk melihat setan. Maka ketika itulah tanda ngucap. Maka kewajiban orang-orang yang berada di sekeliling orang yang sedang sakaratul maut mentalkin. Bagaimana cara mentalkin? Besikkan telinga ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngucap ma. Jangan ngucap baik. Sebutkan kapan nyebut. Ngucap ma, gaji umat. Ngucap. Sebut niat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma aku perhatikan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ngapulah kita ke, bukan kamu aku sudah. Ku jengok, cak malu nak mesekkan itu. Menuju aku, ke penilaian aku deh. Ada rasa cak malu mesek. Tak ada, itu ajaran agama. Bukan, aku tahu ngapo kamu merasa cak malu tu. Seolah-olah cak nedekan dia mati. Itu yang aku tahu. Perasaan. Tak ada. Walaupun dia mati, walaupun dia tak mati, tetap kapan dia nyara itu
talkinkan, ajari, bimbing. Ngeri ini nyengike yang terjadi. Kalau dia diganggu oleh iblis, maka dia berubah sebutani sebelum dia kematian. Padahal salah satu hadis menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah qablal maut dakhalal jannah. Di riwayat yang lain, siapa yang menyebut kalimat la ilaha illallah maka dia ahli surga. Barang siapa yang menyebut kalimat la ilaha illallah sebelum kematian ini masuk surga. Walaupun itu makna nih Bapak Ibu sekalian, tak ada mesti dia terucap nian. Boleh jadi dia tak ada mengucap la ilaha illallah, kita dengar. Cuma dia sudah semayang mati misalnya kan. Maksud pemahaman itu adalah tak katik dia berubah keyakinan, lalu saat terakhir dia meninggal dia masih dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak terdengar dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kaki ngapu, ada tanda yang lain sakratul maut itu, apalagi orang sakit. Ada kalau orang sakit tuh dia hilang kesadaran, tinggal nunggu sekok terakhir itulah. Tapi yang belum hilang pendengaran, mata lah mejam, kesadaran lah hilang, tapi pendengaran masih Pak Bu. Kamu buktikan orang yang sakit lamu atau orang yang dalam bahasa Bakari koma. Dia nyawab tak ada, belum mati, cuma kamu besikkan di telinga. Misal yang kamu besikkan itu adalah yang dia kenal, mak ikaku zianu, datang aku anu mak, rindu dengan kamu. Dia nyawab apa? Netes air mata ni biasa ni. Ada tak? Nah, karena telinga kita ke sampai mati masih dengar. Tak tahulah mun pekak ni kan, aku tak tahu. Amun sehat baik, telinga ke masih dengar. Maka ketika orang yang sakit berat, perlu dibesik ni tadi dengan kalimat talqin la ilaha illallah, itu ada guna nih. Karena telinga ke terus dengar sampai mati. Mulai pertama lahir dia lah berfungsi, sampai terakhir dia berfungsi, sampai mati. Kalau mata tak nyengok lagi. Orang lah sakit lama biasa ni mejam nunggu, mejam dia. Tak nyengok lagi dia, tak tahu lagi ulu gilir. Cuma telinga ni masih dengar. Telinga ni masih dengar. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, rasa sakit yang dirasakan selama sakratul maut seperti menghujam jiwa dalam menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sehingga bagi orang yang sedang sakarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Na'udzubillah min zalik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doa kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Imam Al-Ghazali mengatakan beratnya bukan main. Tapi bagaimana supaya kita diringankan oleh Allah? Allah akan menunjukkan. Tadi lo dikatakan setiap orang pasti mengalami. Cuma ada orang yang mengalami lemak. Bagaimana dia pacak jadi lemak? Proses ni saat yang itu terjadi, Allah nunjukkan dengan dia amal-amal baik dia. Seolah-olah dia nonton di surga. Kau kaki di sika, kau kaki na lemak di sika. Saat dang nonton tayangan yang bakal kita tempat itulah Allah nyabut kita tak terasa. Bagaimana model Ustaz? Pecak kamu disontek tapi dikiukkan dokter. Uji dokter buka dikit Bu, ngeri bukan main. Nak nujakan tadi kan? Nujakan sontekan tadi. Ngatakan diperiksa ni punggung tadi dielus-elus ni. Orang ni kita tak usah gini sontek gitu ni. Menjuk pel dah. Dan aku jadikan masih dia pegang-pegang. Jadi memang pacak dia njuk pel. Jadi aku ngatakan pel baik tak usah sontek. Cos cocok kan ni. Terlina kita dengan cerita dia tadi. Cos cocok kan. Sudah Pak tak ketawa. Ngatakan sudah. Sudah. Nah, itulah kira-kira sakratul maut orang yang amali bagus. Tetap ada rasa sakit. Cuma kita terlina dengan sakitnya tadi. Karena dihibur oleh Allah. Pak tersengih nyengok ngat kalau bagus sih. Baik itu. Rut je malaikat ngambil selesai. Tapi bagi yang orang yang tadi yang zalim maksiat ni banyak,
Yang ikut tunjukkan neraka bukan tempat. Belumlah dicabutlah ketakutan. Entah mentung di neraka bakal kena gepuk. La ilaha illallah, mau mandi model ini gini. Ketakutan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu gambaran nih. Nah, ini kita lihat tanda sakratul maut mendekat. Pertama, napas semakin berat. Disebut dalam Al-Quran tadi ayat yang kubacakan tadi, yang sampai ke kerongkongan ini berat napas. Secara alami atau ilmu kedokteran, ya sesak napas. Sehingga orang yang lapar mati itu dia narik napas panjang, berhenti. Ya, orang yang lanaan itu napas tidak dalam berubah menjadi lebih cepat, lebih dalam dan lebih tidak teratur. Terdapat jeda berapa waktu di sela tarikan napas. Nah, ini dokter kan? Ini kajian dokter. Di Al-Quran tadi, itu berarti lah sampai tenggorokan. Di dalam riwayat, itu disebutkan saat ruh keluar itu tadi pertama prosesi sampai ke kaki. Kaki tak kata rasa. Berhenti dulu di pukang. Pukang hilang. Setak awak. Setak awak sampai ke perut. Nah, sampai ke dada. Biasanya sampai ke dada ke berhenti. Lamu dia. Lamu sampai ke dada. Tapi kalau dia sudahlah sesak ke dada, gancang dia naik ke tenggorokan ini. Gancang dia. Terakhir baru keluar deh. Baru keluar. Saat dia keluar itulah mata nyengok. Roh kita keluar, mata nyengok milu nang. Maka mata orang yang mati itu terbuka. Bukan mengatakan dia kata jelit mati. Tak apa-apa mata terbuka tu. Memang baik tu niat. Dia milui gerak roh di tabut tadi. Nah, orang yang lemak tadi, Bapak Ibu sekalian, itu satu. Kalau diambil ruh ni oleh Allah SWT, satu yang lemak tadi, angsur-angsur hilang nih tadi. 2 minggu, kaki yang hilang rasa. Seminggu, tengah sampai sike. Nah, dikit-dikit. Itu bangsa-bangsa. Atau orang yang ditarik sekaligus tapi lembut. Tak ketahuan hilang itu yang ujung tadi. Dinjuk gambaran tadi. Mudah-mudahan Ustadz Autad juga bagian dari itu. Amin, Allahumma amin. Dengan amal yang baik, ngisi pengajian ya. Ceramah mudah-mudahan. Dia lemak dalam konteks pandangan kita. Sakit beneman tak ada. Lalu kemudian balik ke rumah, sudah nonton berkanci-kanci berungguk ibaratnya, rasa tak lemah awak, minta pijit-pijit. Uji yang nyaksikan, cuma kaki dalam keadaan dipijit itu, kaki ngejang sekali, narik napas panjang. Tak lama, hilang sudah. Dengan nian. Ya. Itu sampai ke ajal nih. Nah itu yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Napas semakin berat, itu yang pertama. Nah, yang kedua, lelah dan mengantuk. Perubahan dalam awak dia, tenaga lakatik lagi. Itu biasa ini muncul tanda-tanda di orang yang sakit. Semakin lesu, semakin lesu, semakin lesu. Semakin lemah. Cuma ada, walaupun itu tanda sakratul maut, ada yang berdasarkan waktu. Itu kan berdasarkan tanda awak. Kalau berdasarkan waktu, sakratul maut itu dimulai dari 100 hari. Lah 100 hari sebelum kematian, itu tanda yang dia lihat, ya itulah yang ujuk tadi, awaklah bergoyor lesu. Kapan dia masuk 40 hari? Nah, itu yang di dalam riwayat disebutkan, godong kita dari daun yang tertulis nama kita di Sidratul Muntaha, itulah runtuh sudah. Lah campak no melayang-layang. Lah ditangkap oleh malaikat. Diambil ni lah, dibawa oleh malaikat.
Maka orang kita nyebut lah masuk 40 hari. Lah di tangan malaikat Israel. Karena lah di tangan malaikat Israel kebeslili sudah. Cuma waktu belum datang. Bagi orang-orang yang tertentu ada yang terlihat, galak terlihat. Nah, aku ceritakan termasuk bapak di rumah. Karena barangkali Allah nak ngajari aku kan, supaya nyampaikan ke kamu baiklah. Itu hikmah itu. Jadi karena miare bapak, uji bapak, siapa Nur yang datang itu? Pakai baju hitam, orang dari mana ingat ya? Aku langsung desa-desa suruh aku maci yang baik. Ajarannya ada, kitabnya ada, riwayatnya ada. Juga sakratul maut itu juga dalam hati. Malaikat maut, dia yang kelihatan, aku tak kelihatan, aku kelihatan, jika aku terlari juga. Karena aku tahu. Iya, dia tak tahu kan. Uji kemana Pak? Itu ngata di garang tuh. Pakai baju hitam. Dah aku nunduk beda, juga tak lama udah lagi. Benar cuma. Ternyata di dalam kitab dituliskan itu berarti masuk 40 hari. Ketika apa yang sudah menjadi penyenguan tadi, termasuk juga tadi yang tanda orang-orang yang mati datang, dia terjenguk. Itulah masuk 40 itu tuh. Karena dia berada di alam sudah separuh. Sebenarnya di catatan dialah selesai lah catat, tinggal nunggu kertas ini tadi, daun ini tadi lah di tangan malaikat Israel. Dan malaikat Israel itu dialah datang nunggu waktu baik, persiapan. Bagi hamba-hamba Allah yang mulia itu merasakan apa yang sudah akan terjadi dalam diri. Dan salah satu tanda ini yang diriwayatkan oleh dalam hadis Rasul oleh para sahabat disebutkan, misalnya dalam itu Aisyah mengatakan bahwa bercerita menjelang ajaran Rasulullah bahwa Nabi Muhammad di hadapan Rasulullah satu bejana kecil dari kulit yang berisi air, beliau masukkan ke tangannya ke dalam air tadi, membasuh muka dengan seraya berkata, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakratul maut. Jadi Nabi pun merasakan musab. Nah, maka kalau dari itulah orang kita belajar usapi. Ambil ayat kalau orang lanu tadi. Ambil ayat suada, baca apa ika? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sama cak talqin tadi lah, tapi dengan gunakan ayat. Nabi ngambil ayat itu kan ninginkan rasa hangat, rasa tak lemak itu. Jadi jika ajaran ni. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ajaran orang bila ada gala dasar, cuma kita yang tak tahu. Orang bila kan mengatakan usapi ke. Urasi bahasa diri. Diurasi. Enggak ada kamu dengar urasi mengatakan yang demam itu diurasi. Itu salah ke ajarannya. Jelas hadis itu. Dan Nabi merasakan itu. Nabi merasakan itu. Tanda sakratul maut mendekat. Nah, ini yang terakhir. Mengutip dari hadis Ibnu Buraidah bin Husayb. Arti dikatakan di sini bahwa dia menjenguk saudara yang sakit. Ia menemui dengan dalam keadaan sekarat dan dahinya berkeringat. Lalu dia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya adalah orang yang tanda-tanda dia mati dalam keadaan husnul khotimah, orang baik. Jadi kalau kening ni berkerut, terkeringat, sarang adik mati, orang itu mati dalam keadaan baik. Nah, ketika harapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, salah satu mati dalam husnul khotimah itu meninggal pada malam atau hari Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Salah satu kemuliaan orang mati di hari Jumat, malam Jumat adalah dibebaskan dari fitnah kubur.
Apa maksudnya fitnah kubur, Ustaz? Fitnah kubur itu urusan yang nyarikan di dalam kubur. Ujian arti fitnah di situ. Bukan fitnah yang kita sebut nuduh tak bukti, itu bukan. Tapi fitnah di situ adalah ujian yang memberatkan kita di alam kubur sare. Nyawa pertanyaan sampai kena gebuk. Tapi itu mulus bagi kita. Itu yang disebut fitnah kubur. Nah, orang yang mati hari Jumat itu dimudahkan urusannya. Tak ada banyak tanya kira-kira malaikat. Tak ada neman gini bertanyaan. Sudah lewat. Maka kita berdoa, bercita-cita, meminta pada Allah, ya Allah matikan aku dalam hari kalau yang ditentukan, hari ini hari Jumat. Mati dalam keadaan baik. Pindah. Kita jenguk. Banyak para orang-orang baik yang mati hari Jumat. Yang baru ke Ustaz Autad. Mati hari Jumat, malam Jumat. Dia lah malam Jumat kan mati. Hari Jumat dikuburkan. Kita berpinta sama-sama. Aku tak ada seorang, lagi aku nulu kapan anda itu. Aku ke masih galnya nak ngenjuk pengajian ni. Kira-kira mempacak berore ada. Mempacak berore. Lepas tak baca, gawi zakok itu. Kapan uji ni sampai janji, selesai itulah. Tak baca lagi. Maka pengajian kita malam hari ke, bahwa kematian itu pasti, maka kita harus mempersiapkan ni. Yang tadi gambaran ni. Budak kecil mati, apalagi yang lah tubuh tambah mati. Lalu kemudian yang kedua meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan perut. Nah, itu juga ada tanda husnul khotimah. Tanda itu tidak ada berarti mutlak, tapi dia tanda baik. Waman mata fi batni fahuwa syahid. Uji Nabi, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Jadi kalau penyakit di dalam perut, sumber ni bak emah, bak jantung, segala macam itu kan. Nah, di sini disebutkan itu pertanda juga mati husnul khotimah. Contoh yang lain disebut tuh penyakit perut seperti mah, usus buntu, kolera, selain menyebabkan seorang meninggal dunia bisa menjadi salah satu ciri. Salah satu ciri. Jadi bukan mutlak, tapi salah satu ciri. Yang ketiga meninggal karena jatuh atau tenggelam. Ya, jatuh, tercampak. Sebutkan asyhada khamsatul mat'un wal mabtun wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Ya, hadis Imam Bukhari. Orang yang meninggal karena penyakit taun bahasa taun itu penyakit wabah. Covid masuk taun tu. Wabah. Orang banyak mati banyak itu. Nah, itu sebenarnya dalam pandangan Islam dia mati ini dalam keadaan baik. Mati ini dalam keadaan baik dalam konteks ini. Atau dia sakit perut, atau tenggelam, atau orang yang kejatuhan jatuh dari bangunan atau tebing, meninggal di jalan Allah dan meninggal di jalan Allah. Jadi fisabilillah. Nah, itu juga termasuk tanda husnul khotimah. Tapi juga tadi salah satu tanda, ya tetap yang lain pasti lebih dulu. Kalau soal mati tenggelam, Fir'aun mati tenggelam. Oh, yang mengatakan husnul khotimah Fir'aun belum tentu. Jengok Fir'aun itu. Dia beriman lagi tadi. Fir'aun tuh melawan bukan main. Uji ni dia Tuhan, cuma mati terberak. Tak boleh anggon mati Fir'aun. Terberak cuma. Bukan mati agak lumayan apa kena tembak. Mati terberak Fir'aun. Jadi ketika urusan mati itu adalah persoalan yang sederhana bagi Allah SWT, gampang baik. Soal apa yang menjadi peristiwa yang meliputi kematian. Karena mati itu ajal, bukan hal-hal yang lain menyebabkan mati. Bukan karena sakit, bukan karena dia kecelakaan. Mati itu ajal. Kecelakaan itu peristiwa yang meliputi kematian dia. Ngapa dia mati? Oh, sakit. Ngapa dia mati? Oh, dia kecelakaan. Koyak nih, misalnya kepala nih. Itu peristiwa yang baik. Mati itu adalah ajal, sudah sampai. Fa iza jaa ajalu fala yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Jadi kalau sampai ajal nih, waktu nih tak pacak diundur, tak pacak dimajukan, tak pacak diundur walaupun saatan, 1 detik ataupun 1 saat saja tak pacak.
Nah, mudah-mudahan itu yang dapat membuat kita sadar diri. Ada 3 perkara yang mengikuti jenazah sebagai pesan kita. Yatba'ul mayyit salasa fayarji'u usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amalu fayarji'u ahluhu wa amalu wa yabqa amalu. Sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, orang mati itu dimilui di 3 ekor yang milu nih. Yang pertama yang milu itu balik 2 ekor dari yang 3 tadi. Yang milu kita itu balik 2 ekor. Tapi yang sekok tinggal. Mana yang balik 2 ekor? Disebutkan di situ. Yang balik itu keluarga dengan harta. Balik kali. Pada saat kita mati. Kita dikuburkan itu. Dolor balik. Jangankan dolor. Kalau meninggalkan bini. Bini balik. Tak ada nak milu dalam kubur. Walaupun waktu masih bergurauan. Kak, cintaku sehidup semati. Lagak itu. Amun kakak mati balik. Apalagi masih muda. Sudah pacak jadi janda lincah. Ikan dalam kolam modelnya. Tak hati cerita nih. Ahluhu keluarga balik. Balik itulah. Tak hati yang nak milu. Aku nak milu. Tak hati. Yang kedua yang balik, harta balik. Yang milu kita nguburkan itu, misalnya ada mobil, ada motor, balik, tak ada milu dikuburkan. 3 cincin yang kamu pakai, emas yang kamu pakai, itu balik gala. Tak ada katik milu ke dalam kubur. Kamu belum dikuburkan, lah dikocili orang. Lah dikocili. Dan itu dianjurkan. Umat kalau dia sakit lah sakit, ada cincin, segera selamatkan. Ngatakan buk mani buk ike gelang umat ike lah ngatakan laku selamatkan. Lah disimpan kan. Itu balik gala reti, balik gala. Tak ada kata yang milu dah go. Jadi kalung besar, cincin lebar itu balik segala, tak milu gala. Songket yang digerobok tak milu gala. Yang milu ke dalam kubur cuma 3 helai, warna ni putih, kain kapan. Itulah yang milu. 3 warna lagi tak pacak milih. Oh jika kamu apa mana tak aku malam nak pengen warna biru aku. Dia juga awal mati tak perlu pacak milih. Orang hidup tulah milih kan. Dah putih tulah ngatakan yang kelah yang paling disunahkan Rasul. Maka dibungkuslah. Yang itulah yang milu di alam kubur. Setelah dalam kubur dikocili pula oleh orang yang dikebat tadi. Nah, yang mana yang milu? Tak kati. Sehingga masuk ke tanah gala. Maka 2 balik. Keluarga balik, harta balik. Yang tinggal sekok cuma waya bekoh. Wahid. Tinggal sekok. Apa yang tinggal? Amal. Amal itulah yang nganci kita di alam kubur. Pada saat ruh kita ditarik tadi dibawa ke langit. Lalu kemudian oleh malaikat pengiring tadi. Ada 7 malaikat pengiring yang bawa kaki wadah kapan dari langit. Diperintahkan oleh Allah. Dibawa ke langit. Menghadap Allah. Ya Allah. Ikalah ruh orang yang kucabut. Uji malaikat Israel. Maka kalau dia orang baik. Dia dicatatkan di Illiyin. Kitab ni nama Illiyin. Tapi kalau orang dijahat dicatatkan di sijil. Ya, di sijil, catat sijil. Kalau orang baik, baik itu masuk kepada langit yang pertama, malaikat bertanya, alang kerum ni siapa ike? Alang kerum ni ngatakan siapa yang kau bawa ike? Malaikat berbaris tengok ni ketika dia disetorkan kepada Allah. Tapi sebalik ni kalau yang mati ke banyak maksiat zalim, maka alang kebusu ngaceng nyau jo malaikat. Tak tahan kami pengar mambu. Tak tahan. Gelah kebusu ingatkan. Sudah dibawa ngadap, bawa lagi turun. Karena bukan alam ni, baru laporan baik. Belum alam akhirat. Turun lagi masuk ke alam di antara dunia dan akhirat itu alam barzah. Alam barzah yang kita kenal kalau dalam pandangan jasad kita, mata kasab kita itu alam kubur.
Alam kubur itu di tanah gitu kan? Dikubur di tanah. Tapi di alam, di antara alam akhirat dan alam dunia, nah disebutlah alam barzah. Kita dikembalikan ke alam barzah, diparakkan lagi ke alam tadi, dunia tadi, yang kuburan tadi, tempat kita tadi. Maka malaikat datang mulai nanya tadi. Setelah orang balik gala nanya pertanyaan, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Pertanyaan itulah dibocorkan. Malam ini kunjuk tahu juga pertanyaan kubur kaji itulah. Siapa namu Tuhanmu? Dia malaikat. Kunjuk tahu kan, malah aku bocorkan. Aku juga lah tahu kan. Cuma masalah itu Pak Mani nak nyawab nih di alam kubur kaji. Karena yang nyawab itu bukan mulut kita. Yang nyawab itu amal kita. Bukan mulut ikan nyawa, pengiuk tu lah mulut ikan. Ada katakan tak katik katakan ada. Tapi yang nyawab amal kita. Nah ikalah yang nganci kita, amal kita yang nyawab. Mar rabbuka, lamun galak semayang Allahu Akbar, aja gitu. Bentak kala Allahu Akbar, mar rabbuka, terbelangak-langak, tak kala nyebut yang itu. Nyebut siapa Tuhanmu. Tak kala semayang. Tak kala nyebut Allahu Akbar tadi. Allahu Maha Besar. Wa man nabiyuka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semayang ada kala itu, tuntunan. Dan otomatis menjawab, amal-amal kita lah yang menjawab itu. Terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salah. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.